Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Trust terhadap Danantara ini sangat lemah ya. Dari Dewan Pembinanya saja adalah kumpulan orang-orang politisi ya. Ada Dewan Pembinanya Pak SBY dari Partai Demokrat, lalu ada mantan Presiden Jokowi, lalu ada Pak Prabowo Subianto sebagai Dewan Pembina, lalu di bawahnya ada Ibu Sri Mulyani ini boleh sebagai Menteri Keuangan dan Mulyaman Hadad dari Bank Indonesia. Yang membuat saya lebih tidak percaya itu menempatkan misalnya Pak Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas di Danantara. Dia memang Menteri BUMN, tapi ini merangkap jabatannya ada 3 ini, sebagai Menteri, sebagai pengawas di Danantara, dan sebagai Ketua PSSI. Gila, hebat banget nih orang. Itu makanya saya bilang tadi, ketika Republik ini dikuasai oligarki ya, semua gelanggang politik, gelanggang kebijakan publik dikuasai orang-orang ini juga. Jadi bagaimana Republik ini mau berubah? Lalu Prabowo mencoba bahwa dia tidak akan menempatkan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan partai politik, atau mungkin dia ingin menempatkan orang-orang profesional lah di dalam Danantara. Tetapi teman-teman bisa lihat nggak dari badan pelaksana? Jadi kepala badan pelaksananya adalah Rosan Perkasa Cahlani. Jadi Rosan ini salah satu orang, dia profesional, pebisnis memang. Dia di Beraukol cukup lama, dengan beberapa perusahaan bakri juga cukup lama. Dan teman-teman perlu ingat ya, dia tidak punya track record bisnis yang bagus di dunia bisnis ya. Jadi Rosan ini punya banyak kasus juga, dan ini perlu dilacak. Dan Rosan ini dia terafiliasi juga dengan partai politik karena dia adalah mantan ketua TPN Prabowo Gibran ya waktu Pilpres kemarin. Jadi memang dia ditempatkan sebagai balas budi lah di Danantara. Jadi kebetulan nama besarnya aja Danantara. Dia merangkap sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekarang ya. Jadi rangkap jabatan sekarang banyak banget. Padahal itu kan sebenarnya melangkahi undang-undangnya. Bagaimana dia bisa bekerja gitu loh. Jadi kementerian yang sangat berat bebannya, dia membawahi sebuah tugas yang, apalagi ini kementerian baru kan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jadi definisi kerjanya juga kita belum terlalu jelas ya. Begitu juga misalnya Pak Erick Thohir sebagai pengawas. BUMN ini ada 143 BUMN loh. Lalu sudah begitu banyak sekali BUMN yang terkena kasus korupsi. ASDP, lalu si Pertamina yang terakhir, ya bagaimana dia bisa melakukan pengawasan terhadap Danantara gitu loh. Kalau di BUMN anak usahanya sendiri juga belum terlalu beres. Lalu selain itu juga ada si Pandu Sarir ya. Pandu Sarir ini dia holding investasi di Danantara. Pandu Sarir ini juga memang kelihatan dia profesional, tetapi teman-teman tahu dia adalah ponakannya Pak Luhut Panjaitan, mantan Menko Kemaritiman. Jadi sudah sangat jelas bahwa penempatan orang-orang di Danantara itu bermasalah. Jadi idenya bagus, dia bisa seperti Temasek di Singapura atau mungkin China Investment Corporation lah di Tiongkok. Tetapi orang yang menjalankan ide ini yang agak ragu. Di Singapura tahun 1974 kita tahu bahwa pemimpin Singapura Lee Kuan Yew waktu itu dia punya gagasan besar untuk membangun Temasek ya, karena Temasek itu berada sebagai badan usaha di bawah Kementerian Keuangan pada saat itu dan mengolah hampir 35 perusahaan. Jadi dia memang terpisah secara politik. Jadi dia independen. Jadi bisnis ya bisnis, tidak terkait dengan kepentingan politik. Orang-orang yang dia tempatkan juga adalah orang-orang yang profesional di bidangnya, bukan orang-orang yang terafiliasi dengan kepentingan politik. Yang jadi pembeda adalah Singapura adalah negara yang memang diputuskan oleh satu tangan ya. Beda Indonesia. Jadi kita ini multipartai yang koalisinya besar, mau nggak mau orang-orang yang ada di dalam koalisi ini akan terafiliasi juga dengan kepentingan partai dan perusahaan-perusahaan BUMN ini. Jadi ini yang menurut saya membuat demokrasi kita menjadi rapuh. Ketika kekuatan oligarki ini memonopoli gelanggang politik, ini berbahaya sangat besar. Karena kelihatan sekali, Erick Thohir itu kekuasaannya gila loh. Apakah hanya dia manusia di Republik ini yang bisa memimpin? Dia memimpin BUMN, memimpin PSSI, memimpin juga Danantara. Emang nggak ada orang lain yang seprofesional dia. Padahal kan dari segi
reputasi bisnis, Erick Thohir tidak punya nama baik di dunia bisnis. Mungkin hanya kakaknya Pak Boy Thohir yang punya reputasi ya, karena dia punya Adaro Energi. Dan Pandu Syahrir, dia pernah di Goto loh. Tapi ingat, Goto sekarang bagaimana? Jadi sahamnya nyusup terus. Dan Goto ini pernah terlibat kasus, dia mengambil dana dari PT Telkom sekitar 6 triliun ya di zaman Pak Erick Thohir. Makanya ada panja di Komisi 11 pada saat itu. Tetapi panjanya tidak berjalan lagi karena mungkin kepentingannya sudah selesai. Jadi di Goto itu ada sahamnya kakaknya Pak Erick Thohir, ada Boy Thohir. Makanya menurut kami ya ada afiliasi yang sangat besar di Danantara. Sehingga Danantara ini saya agak ragu ke depan dia bisa bertumbuh dengan baik. Dan jangan sampai terjadi ini ya, korupsi yang luar biasa. Dan yang ada adalah mungkin Danantaranya bukan untung tetapi buntung. Kita tahu bahwa BUMN kita ini tidak profesional karena terlalu banyak intervensi non korporasi di dalamnya. Lalu selain itu juga banyak sekali penempatan orang-orang di BUMN diisi oleh para politisi. Dan ini yang membuat BUMN kita sulit untuk melangkah jauh gitu loh. Dan BUMN kita ini ada 143 BUMN. Banyak sekali BUMN yang tidak memiliki laba yang bagus. Ada misalnya RRI atau Antara atau Balai Pustaka, PTPN berapa gitu loh. Jadi banyak sekali yang rugi. Begitu juga misalnya perusahaan konstruksi. Di zaman Presiden Jokowi, perusahaan konstruksi dipaksa untuk membuat jalan tol, tetapi ketika tolnya dibangun dan selesai, tidak ada pengembang yang mau membeli. Jadi akibatnya mereka menumpuk utang dan hampir bangkrut. Jadi Istaka Karya, lalu Waskita Karya, Wijaya Karya itu perusahaan yang mati suri gitu loh, akibat dari ambisi pemerintah untuk membangun pembangunan infrastruktur termasuk tol, tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan dia untuk membayar kembali utang. Jadi ini berbahaya sekali ke depannya. Mestinya ini harus diperbaiki oleh pemerintah. Lalu BUMN kita juga pernah melakukan holding yang sukses ya. Tentu di bawah Ibu Rini juga pernah melakukan holding besar di BUMN tambang. Ada Main ID, di bawahnya ada PT Aneka Tambang, ada PTBA, lalu ada PT Timah, lalu ada Inalum. Jadi cukup sukses karena dengan holding dia menjadi besar ya. Jadi sekarang asetnya hampir di atas 300 triliun lah. Karena itu BUMN tambang menurut saya yang perlu dipelihara. Tetapi memang banyak sekali kebijakan, misalnya kebijakan divestasi Freeport. Kok misalnya Main ID hanya bertugas untuk menerima dividen. Kenapa dia tidak terlibat langsung dalam operasi tambang di Grasberg misalnya? Atau Main ID hanya mendapat dividen dari PT Vale, padahal dia yang mengendalikan saham di PT Vale, tetapi dia hanya penerima dividen. Jadi hal-hal strategis seperti ini menurut saya harus dilihat secara teliti. Atau misalnya holding Semen Indonesia. Holding Semen Indonesia termasuk sukses ya di bawah pemerintahan Pak Sugiarto kalau saya nggak salah, waktu itu Menteri BUMN di bawah Ibu Mega. Ini termasuk salah satu BUMN semen yang sangat sukses. Jadi ketika dia di holding tidak ada lagi pesaingnya, sangat besar. Atau juga BUMN bank ya. Jadi bank buku 4 ini BRI, Bank Mandiri, BNI dan segala macam itu sulit sekali untuk perusahaan-perusahaan asing bersaing dengan bank-bank kita karena mereka sudah melakukan konsolidasi lebih dulu dan mereka punya penerapan GCG yang bagus. Jadi orang-orang yang ditempatkan di bank juga orang-orang profesional. Menurut saya Danantara ini harus ditempatkan oleh orang-orang profesional. Kalau kita misalnya mendengar nama Ignas Jonan ya, ketika dia memimpin kereta api dari kereta apinya zaman-zaman susah, lalu tidak pernah untung, lalu ketika Jonan masuk ke sana dia mengubah banyak kereta api. Fakta-fakta lain misalnya Garuda dililiti banyak utang. Ini kan bentuk-bentuk BUMN yang sulit untuk berubah gitu loh. Dan menterinya mestinya harus bertanggung jawab terhadap ini. Jadi sudah gagal 2 periode, kok dipilih lagi menjadi Menteri BUMN gitu loh. Mestinya Pak Prabowo harus sadar, BUMN-nya gagal, tentu menterinya harus diganti dong. Jadi harus menempatkan menteri-menteri yang punya mindset bisnis yang bagus, bukan menteri yang terafiliasi dengan partai politik. Jadi poin saya adalah, ketika oligarki itu menguasai panggung demokrasi, dia juga akan menguasai panggung kebijakan publik kita, termasuk menguasai Danantara.